Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 9 November 2023. Hari ini bersama dengan seluruh gereja kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Basilik Agung ini dibangun oleh Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena pada tahun 324. Dalam sejarah gereja, Basilik Lateran merupakan Basilik Agung pertama yang melambangkan kemerdekaan beragama sejak dikeluarkannya Edik Milano pada tahun 303 oleh Kaisar Konstantinus. Gereja Lateran diberkati oleh Paus Silvester yang pertama pada tahun 324. Gereja ini menjadi induk semua gereja dan sekarang disebut Gereja Santo Yohanes Lateran di Roma, Italia. Selain kita mengenang dan merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran, kita juga diajak untuk mensyukuri kebebasan, kemerdekaan, dan perdamaian yang dialami gereja. Perayaan pemberkatan Gereja Basilik Lateran yang kita rayakan hari ini mau mengungkapkan kesatuan kita dengan Bapa Suci sebagai pemimpin gereja. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tempat ini telah kupilih dan kukuduskan, supaya namaku tinggal di sana sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing-kambing dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semua ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali saya pernah bertanya kepada seorang anak bina iman. Saya tanya begini, "Nah, apa yang paling kamu senangi kalau kamu pergi ke gereja?" Lalu anak ini mengatakan kepada saya, "Omo, aku senang ketika pulang gereja, mama selalu beliin otak-otak dan kue pepe." Saya berharap anak ini ke gereja senang karena ikut dia, dikasih berkat. Dia malah senangnya jajan pulang dari gereja. Tidak apa-apa, yang penting senang ke gereja. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, Yesus dikisahkan datang ke bait suci di Yerusalem. Ia kaget
melihat sekeliling pelataran bait suci yang dipenuhi dengan pedagang-pedagang kurban dan agen-agen penukar uang. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka dan berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Yesus melakukan ini agar hakikat bait suci sebagai rumah Tuhan kembali disucikan dan dipulihkan. Pencemaran bait suci terjadi karena banyak sekali oknum yang menjadikan bait suci sebagai pasar, tempat untuk memperoleh keuntungan diri dan tempat untuk mencari keuntungan pribadi. Bait suci bukanlah tempat untuk memperkaya diri, bukan juga tempat untuk mencari nafkah. Bait suci melainkan tempat agar orang mengalami dan mempersembahkan dirinya bagi dan untuk Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ketika orang banyak menentang tindakan Yesus dan berkata, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Dan Yesus memberikan jawaban, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Bagi mereka yang berpikir secara pragmatis, jawaban Yesus ini tidak masuk akal. Sebab orang Yahudi membutuhkan waktu untuk membangun bait suci selama 46 tahun. Namun yang Yesus maksud dengan bait suci adalah dirinya sendiri yang dikorbankan dan bangkit pada hari ketiga. Pertanyaan untuk kita renungkan. Gereja itu adalah persekutuan umat Allah. Gereja adalah perhimpunan kebersamaan kita sebagai umat Allah. Gereja adalah kita dan bukan sekedar bangunan fisik. Maka apa yang menjadi andil kita dalam menyucikan gereja sebagai persekutuan atau paguyuban umat? Apakah kita telah turut andil dalam kegiatan-kegiatan menggereja di lingkungan dan di dalam masyarakat? Semoga itulah yang kita buat dan kita lakukan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.